Halo kawan-kawan, kembali lagi gua Rocky di Suara Juventini. Kali ini gua yang akan menemani kalian untuk menginformasikan update-update terbaru dari Juventus. Mantap. Tapi di sini gua nggak akan sendiri bersama Yoi. yang sudah tidak asing lagi, mukanya yang selalu mengisi Suara Juventini. Siapakah itu? Jackie. Wih. Gimana Bung Jeki? Kabarnya Bung Jeki? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu. Yoi. Gimana Oke, gimana? Kita untuk ngobrol apa nih? kali ini seperti yang kita ketahui ya, Hmm. Bung Jeki, kemarin UEFA telah mengundi untuk hasil pembagian grup di UCL yang seperti kita ketahui Juventus bergabung di grup H bersama PSG, Benfica dan Maccabi Haifa. Hmm. Nah nih, menurut Bung Jeki gimana perasaannya Juventus bergabung dengan ya menurut gua sih ya lumayan berat sih ya. Gimana Bung Jeki? Silakan. Oke. Ya, ini salah satu grup yang salah satunya emang gue pengen kita ketemu karena yang pengen gue ketemu adalah PSG. Kita belum pernah ketemu PSG beberapa tahun terakhir belakangan, udah lama banget belum ketemu PSG. Dan PSG hari ini adalah PSG yang mewah skuadnya. Ada Messi, ada Neymar, ada Mbappe. Ini nggak bisa dibilang pemain kacangan. Even Messi pun sendiri ya mungkin sudah berumur, tapi Messi tetaplah Messi. Dia tetap adalah peraih Ballon d'Or terbanyak di dunia. Jadi nggak bisa dibilang PSG biasa aja atau enteng. Ada lagi Benfica. Benfica ini memang dia bukan juara Liga Portugal ya. Dia masuk aja harus kualifikasi menuju Liga Champion. Tapi klub-klub yang nanggung-nanggung gini situasinya kadang-kadang merepotkan Juventus. Biasa Ya sama kan? tim Gurem agak ini ya. Ya dibilang burem sih enggak, cuma nanggung gitu loh. Nanggung nih dalam istilah ya tim besar banget enggak, tim kecil juga enggak gitu. Jadi yang nanggung-nanggung gini biasanya Juve suka kesulitan. Terus terakhir adalah Maccabi Haifa ya menurut gua terlepas dari apapun ya Juventus unggul segalanya gitu loh dari tradisi mengikuti Liga Champion, terus juga nama besar Juventus sendiri, gua rasa Maccabi Haifa bukan hitungan di grup inilah. Ya bukan berarti maksud sombong, istilahnya kemungkinan kita bisa mengambil banyak poin mengambil poin menang home and away bersama Maguire gede banget gitu loh, bisa sampai Oh, ya 80% lah istilahnya. oh. Nah, mungkin Tapi, fokusnya di grup ini hanya ada dua aja nih, PSG dan Benfica gitu tapi loh. kalau menurut Bung Jeki gimana nih prediksinya? Bisakah juara grup? Apakah kita tetap mengincar runner up? Ya, enaknya sih juara grup karena kalau juara grup otomatis kan kocokannya nanti undiannya lagi ketemunya sama yang runner up yang tidak diunggul ya maksudnya di grup-grup sebelah juga pasti yang runner up juga gitu loh. Jadi kalau kitanya runner up pasti ketemunya sama juara grup. Nah, juara grup kan bisa kelihatan tuh kemungkinan kayak Madrid, kemungkinan kayak Ya. Munchen, kemungkinan kayak ya ya itulah dua nama salah satunya. Jadi menurut gua kita tetap harus ngincer juara grup supaya perjalanan lebih lebih gampang ke depan. Tapi juga situasi kenyataannya ya tadi gue bilang PSG ada Messi, Messi tetap Messi gitu. Jadi nggak bisa dikatakan Messi ini pemain tua. Lu membiarkan Messi untuk berkreativitas, membiarkan Messi untuk punya ruang shoot, lu membiarkan Messi tanpa penjagaan yang ketat, ya bunuh diri juga gitu. Gitu loh. Oke, oke. Walaupun kemarin lu tahu sendiri ya di media banyak ada Iya. perseteruan raja kecil, bos Iya, kecil, betul, betul. Mbappe, bener nggak? Iya, betul tuh. Mbappe pas abis dipasing ngerajuk, ya kan? Iya. Dan banyak media mengangkat, belum lagi yang apa dia adu bahu ya atau disenggol ya Messi-nya ya. Iya, ah, Sampai gesekan lah. sampai ada legenda yang apa maksudnya sampai Rooney apa kalau nggak salah atau siapa gitu yang memberitahukan bahwa lu nggak boleh lo masih masih anak muda gitu tuh Messi di usia kayak lo dia udah 4 Ballon d'Or gitu kan. Nah menurut gue terlepas dari itu beneran se sebesar itu perseteruannya atau enggak, mereka ternyata di liga profesional aja. Mereka menang 7-0, 5-2, 5-1. Jadi kalau perseteruannya memang ada, tapi menangnya besar-besar, berarti kan mereka pro. Iya, betul. Atau memang sebaliknya, sebenarnya perseteruan itu nggak pernah ada. Hanya sebatas di lapangan, di luar lapangan yang nggak pernah ada. Ya kita kan nggak tahu. Kadang-kadang media itu kan suka begitu
eh, sebenarnya kasusnya kecil tapi medianya karena dibumbuin sebenarnya jadi besar kan gitu. Iya, bisa Nah, jadi tapi cuma godokan ini ya dari media ya. ya, apapun itu perseteruannya, intinya PSG bukan suatu tim yang patut diremehkan oleh Juventus. Nggak bisa. Justru di sini Allegri dan pemain Juventus fokus banget untuk bisa melawan PSG. Ya. Intinya di Liga Champion ini setiap home jangan sampai kalah, harus menang. Home itu wajib menang kalau ngomongin grup undian Liga Champion. Baru deh kita ngomongin away, paling nggak kita bisa draw itu Oh. udah aman, kayaknya bisa juara grup. Tapi kalau misalkan kita home aja draw, bahkan kalah, ya itu jalan udah sulit banget. Belum lagi Benfica ya, yang gue bilang klub-klub nanggung gini, 2 musim terakhir kan kalahnya sama klub-klub nanggung gini kan, Villarreal, Iya betul. Porto, Ajax, nanggung gitu loh. Dibilang jago banget yang enggak, dibilang enggak jelek juga enggak. Kayak kuda hitam lah ya Ya, mereka ini kuda ya. hitam. Jadi istilahnya kalau gue lihatnya nanggung lah. Ya dibilang jelek enggak, dibilang bagus enggak. Tapi ya tadi sekali lagi ini grup nggak bisa diremehkan sama Juventus dan gue seneng ini membuktikan Allegri mampu nggak nih untuk melewati semua ini gitu loh. Berarti Di Maria akan reuni kembali nih sama Paredes jika deal ya. Nah, iya makanya ini kan kita belum tahu jadwalnya kapan. Kalau memang di September dan masih di pertengahan atau di awal-awal ya gue mudah-mudahan Di Maria udah bisa main. Kalau Pogba mungkin masih lama ya. Paredes juga udah bisa Iya. main. Gue rasa kalau timnya Allegri line up-nya itu banyak yang mumpuni yang berkualitas ya kita ngomongin yang udah ada kan kayak di Maria atau nanti Paredes datang gua rasa masih bisa menjawab lah masih bisa ada ngegigitnya gitu loh untuk perbedaan di Liga Champions tahun ini memang Juventus sendiri sih sebenarnya nggak ada target juara ya selalu ya wawancara Allegri wawancara Nedved wawancara selalu wawancaranya adalah kalau ngomongin Liga Champions targetnya adalah sejauh mana aja. Sejauh-jauhnya mana? Nggak tahu. Sejauh mana kan artinya kan bias ya. Apa perempat I- final, perempat final. Ya artinya mereka nggak berani untuk mengatakan kita akan juara gitu. Karena ya mungkin tahu diri juga kali ya skuadnya. Mungkin targetnya Scudetto, UCL cuma Ya, bonus kali ya. ya, tapi sih gini Rok, segala di sepak bola tuh gue selalu bilang nggak ada yang pasti, nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Yang Ya, ada betul. hanyalah kemungkinan. Mungkin. Nah, Ya tinggal seberapa besar kemungkinan Juventus menjuarai UCL. Di bawah 50% kah, 60% kah, 70% kah, 80% kah, ataukah 90%? Tinggal kemungkinannya seberapa besar gitu loh. oke, Ya gitu. gue Mungkin mengatakan ke dalam diri gue untuk sampai sejauh ini skuad yang ada sekarang ya kisaran 60 sampai 70 lah. masih Nah, ada kalau lu pulang lah berapa ya. persen? Kalau lu berapa persen? Kalau gue 50-50. 50-50. Oke lah. Karena menurut gua ya emang cukup berat dan melihat kondisi Juventus saat ini ya 50-50 lah kalau menurut Oke, gua sih. ya itu Ya aja mudah kan. Mm-mm. iya. Ya Jadi mudah-mudahan lah Juventus bisa lolos di fase grup ini dan bisa memberikan yang terbaik bagi para Juventini ya gitu ya ya. oke. Ya jadi jangan Juventus ini jangan bersedih hati. Tetap bisa juara UCL, tetap bisa. Cuman ada Kan kemungkinannya berapa mungkin persen? ada persentasenya gitu Iya ya. ada persentasenya. Bukan nggak bisa. Nggak ada yang lu bilang Juventus nggak bakal juara UCL, nanti ketulah malah juara UCL. Iya. Bener Apa nggak? harus ngomong kayak gitu dulu ya? Iya, gitu. Kalau gue bilang pasti juara UCL, ya sadar diri juga sih. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Kita bisa lihat di sini eh, Serie A akan kembali diadakan lagi di akhir minggu ini. Kita Ya bisa minggu lihat awal ya. iya, di sini kita bisa lihat klasemen sementara Juventus berada di posisi keempat dengan satu kemenangan, satu seri dan belum kalah ya. Dan Hmm. juga masih clean sheet nih, masih belum ada yang kebobol. Nah, kita yang seperti ketahui nanti Juventus akan bertemu oleh AS Roma di hari Sabtu nanti nih. Nah, menurut Bang Jeki gimana nih? Big match nih. Ah, Dybala kembali ke Turin nih. Gimana menurut Bang Yoi. Jeki? Allegri wawancaranya bilang seneng bisa ngelihat kalau Dybala datang lagi ke J Stadium.
Ya gue juga ngerasa ya duh kok bisa kok akhirnya Dybala yang biasa begini. Ini Ya sekarang dia juga gini mungkin untuk klub Roma. Prinsipnya kenapa bisa dibilang besar ya karena mungkin pembelanjaan musim ini. Kalau ngomongin besar ya maaf apa aja ya belum besar-besar amat juga Roma sebenarnya. Mungkin karena dia hype-nya menjadi besar karena Roma belanjanya lumayan gila juga ada Wijnaldum, ada Dybala, terus juga ada siapa lagi tuh. Ya intinya mereka melakukan sebuah perubahan plus kemarin juga mereka menjuarai apa conference. UEFCL ya. Iya, Ya Liga pokoknya itulah. Conference. Ya Liga Conference lah. Gue melihatnya ini big match atau enggak ya big match dalam artian ya karena skuad barunya Roma ya, bukan tradisinya. Karena kalau tradisinya ya Juve lebih banyak menang. Iya. Ya kan karena skuad barunya Roma akhirnya jadi big match plus ini pelatihnya Mourinho. Tapi nanti dulu pelatihnya Mourinho sekalipun musim kemarin kita menang home dan away. Jadi kalau Oh iya. misalkan Juventini ngerasa waduh Roma kuat banget segala macem ya nggak gitu-gitu amat gitu loh. Toh buktinya kemarin juga dengan pelatih Mourinho juga kita menang home and away dengan apa pemain tengah kayak Rabiot, kayak McKennie, kayak Locatelli juga kita bisa menang lawan Roma. Ingat yang di kandang Roma ya, comeback gitu ya. Iya, comeback. Jadi kita menang home and away. Jadi menurut gua pertandingan ini menariknya adalah karena kalau lihat dari klasemen tadi kita baru sama-sama clean sheet, artinya ini tim fokus sama pertahanannya bagus. Jadi siapakah yang diperawanin lebih dulu? Ya kan gitu. Siapakah yang Betul. diperawanin lebih dulu Juventus ataukah Roma? Nah, ini menjadi catatan yang bagus ketika kalau Juventus menang dan clean sheet lagi, 3 game clean sheet. Ya, berarti kan pertahanan terbaik untuk sampai 3 game ini gitu loh. Oke. Jadi menurut Bang Jeki 50-50 kali ya. Apa 60 buat Juve apa 70-30? Gua ngerasa 60-40. Ya, kenapa? Karena tadi gue bilang Allegri sudah punya modal musim kemarin menang bersama Roma. Walaupun di game kedua di away yang mainin Landucci. Berarti kan Landucci juga bagian dari Allegri juga. Jadi intinya karena kita head to head sama Mourinho ini udah menang dua-duanya. Gua rasa kita masih bisa menang gitu loh. Ya catatan-catatannya mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih panjang. Yang pasti Oke. begitu. Karena kalau misalkan gue bilang kita harus takut sama Roma, kenapa harus takut gitu? Oke. Banyak kan Juventus ini, waduh, Roma nih gimana nih kayak Iya gitu kan kan. hype-nya ke bawah karena dia kan Iya. timnya baru ya. Tapi kalau misalkan ngomongin tradisi, memangnya Roma pernah ngapain gitu di Serie A? Oke, untuk selanjutnya kita bisa lihat di sini beberapa statistik komparasi dengan AS Roma. Kita bisa lihat di sini ya Juventus emang sedikit lebih di bawah AS Roma beberapa dua pertandingan kali ini. Menurut Bung Jeki gimana nih dari melihat statistik yang saya atau gua yang berikan, gimana tanggapannya Bung Jeki? Ya gue rasa ini statistik 2 pertandingan terakhir jeleknya karena lawan Sampdoria ya. Ini kan Iya. 2 pertandingan dibagi hasilnya ini pasti begini. Ya, gue masih tetap percaya diri. Kenapa? Karena Roma pun yang katanya dibilang serem, itu juga lawan Salernitana menangnya cuma 1-0. Lawan Cremonese menangnya 1-0. Kalau emang serem, tunjukin dong 7-0. Tuh, kayak PSG itu Ah, ngebantai di Liga iya Prancis betul ya. 7-0. Berarti itu menandakan serangan gue serem. Kayak Munchen 7-1, itu menandakan serangannya serem. Nah, kalau misalkan katanya serem tapi menang lawan Salernitana cuma 1-0, Cremonese 1-0, ya maaf, maaf, seremnya di mana? Iya kan? Gitu loh. Iya. Kecuali dia menang 1-0 lawannya PSG, lawannya Barca, lawannya siapa gitu yang tim gede. Ini kan lawan Salernitana sama Cremonese. Jadi intinya Roma juga masih adaptasi. Seserem-seremnya mereka juga masih adaptasi. Masih tim baru mereka juga. Nggak bisa dibilang langsung, wah gagah, hebat, gila. Ya nggak gitu juga sih cara ngelihatnya. Ya, tapi emang kebanyakan para Juventus ini tuh udah sedikit mungkin Parno duluan ya kan. Wow, pembulian Dybala, terus Wijnaldum, terus beberapa pemain AS Roma lagi yang baru. Jadi mungkin sudah termindset, waduh, ini bisa nggak ya menang. Jadi ya terkadang kita yang awam-awam kayak gini, aduh, udah takut duluan. Padahal mah ya
Cuma menang kemarin 1-0. Ya benar kata Bung Jeki seperti yang tadi bilang kayak gitu. Dan Iya, ini melihat ya gimana? iya, iya memang ya sekarang kan kita kan ngomongin sebuah hasil akhir ya, sebuah hasil akhir kan intinya kan kalau ngomongin serem itu kan identik dengan kalau main bola berarti kan penyerang, serangan. Nggak mungkin kalau dibilang serem itu bertahan. Kan identik kalau tim serem itu kan berarti kan ya serangannya bagus gitu loh, sangat brutal gitu loh. Kayak serem banget nih Munchen bantai Barca 8-2 kan gitu. Iya kan? Iya Jadi betul. serem kan identiknya adalah serangan dan hasil. Ini membuktikan bahwa mereka 1-0 kemarin, mereka juga nggak punya penyelesaian akhir yang bagus. Kalau dilihat dari statistiknya kan mereka banyak shoot, shoot on target, shoot on goal. Tapi kenapa golnya cuma satu? Ya berarti ada masalah mereka juga di penyelesaian akhir gitu loh. Iya. Banyak finishing yang kemarin kalau gue lihat beberapa di highlight sih emang banyak yang miss ya. Terutama Iya, juga di bala tuh banyak missnya. Dybala juga miss, Zaniolo juga miss. Ya kalau memang mereka tadi gue bilang kalau memang mereka serem, kenapa nggak bantai aja Salernitana Cremonese? Kan bisa aja dibantai 3-0, 5-0, kan gitu aja. Oke, untuk selanjutnya kita bisa lihat di sini pertemuan dengan AS Roma. Kita bisa lihat di sini 6 terakhir match dengan AS Roma. Kita bisa lihat ya emang musim lalu kita selalu menang ya baik di kandang maupun di tandang. Tapi emang rata-rata Juve hanya sekali kalah itu di tahun 2020 di bulan Agustus. Nah, kalau melihat statistik seperti ini gimana Bung Jeki? Iya memang ya tadi gue bilang besarnya Roma saat ini seolah-olah besar ya ini karena hype-nya apa pemain-pemain barunya Roma dan kebetulan ada pemain andalannya Juventus kemarin di Bala gitu. Jadi seolah-olah ya ini serem gitu. Cuman ya balik lagi ngomongin head to head seperti ini aja kan dari lu aja catat ada 6 pertandingan yang menang cuma sekali. Iya, betul. Gitu loh. Ya Roma ini istilah gini, Roma ini sulit kalau kita ngentengin Kalau gitu. kita, Ngentengin gitu maksudnya oh, ngegampangin. Roma ini jadi sulit, tapi kalau kita serius ya Roma ini kita bisa menang, gitu aja. intinya jangan anggap remeh lah ya, Ya kayak gitu jangan ya. anggap remeh. Kalau kita serius ya kita menang lawan Roma ini dan selalu Nah, menang. oke, untuk selanjutnya kita bisa lihat di sini kemungkinan line up yang akan dipakai oleh Allegri untuk menghadapi AS Roma. Seperti kita ketahui, formasi seperti ini yang pernah dipakai 2 pertandingan lalu dengan formasi 4-3-3, di mana Vlahovic sebagai penyerang dan diapit oleh Kostic dan Cuadrado. Nah, menurut Bung Jack ini, apakah formasi ini bisa untuk memenangkan pertandingan kali ini? Ya, ini line up yang memang Allegri biasa pakai ya, line up yang biasa pakai dan formasi yang biasa pakai 4-3-3. Terlepas nanti pas pertandingan ada kejutan lain ya kita juga nggak tahu karena pada dasarnya kita hanya memprediksikan. Ikan. Iya. Ya pada dasarnya ini bukan sesuatu yang bisa dijadikan patokan, tapi setidaknya ini yang bisa kita gambarkan lah. Nah, 4-3-3 formasi andalannya Allegri. Kalau back sih kalau belum ada cerita baru lagi harusnya Bonucci udah main ya, harusnya Bonucci udah main. Danilo sama Sandro sejauh ini pasti akan sulit digantikan. Ya memang adanya tinggal itu kan. Pellegrini kan udah Iya. cabut. Ya kan. Memang ada info mau beli back kiri lagi, cuman untuk saat ini ya nggak ada lagi. Danilo sama Sandro udah pasti. MDS biasanya masuk sebagai substitution. Nah, tengahnya ini, nah ini Iya. gue sangat memprediksikan sekali Miretti bisa main karena memang Miretti memberikan perubahan pada saat masuk di babak kedua. Ya, mudah-mudahan ini juga sifatnya kemungkinan Miretti main sih masih di bawah 50% sih. Mungkin Ya. super sub kali ya. Iya, cuman gue masih berharap banget Miretti bisa line up ya. Terus juga Rabiot udah pasti dimainin. Locatelli udah pasti dimainin. Jadi tiga ini udah pasti. Nah, Kostic juga bakal main karena memang ya Kostic memang dibeli untuk menjadi pemain utama bukan pemain cadangan.
Ya Cuadrado karena kita nggak ada pilihan lagi, kita harus memasang Cuadrado dan kita harus melupakan sejenak apa yang Cuadrado lakukan di Sampdoria. Ah iya, saya ingat waktu itu kemarin. Iya, nah, terus Vlahovic juga udah pasti andalan. Nah, ini informasi yang Allegri menurut Allegri mungkin yang terbaik yang dia punya gitu. Eh, Oh, Khusus buat Miretti ini harapan ya. Entah nanti Miretti atau Maiceni ya gue nggak ngerti. Yang pasti ini harapan gue adalah Miretti main gitu. oke. Nah, kalau dari formasi kemungkinan yang dipakai oleh Roma, kira-kira menurut Bung Jeki yang patut diwaspadai ini siapa nih? Nah, Roma ini pakai 3 back langsung. Ini yang menjadi perbedaan musim ini karena dia langsung mainin 3 backnya. Musim lalu dia mainnya tetap 4 back, dua itu di Ibanez sama si Mancini karena Smallingnya banyak cedera di musim lalu. Nah, sekarang langsung 3 back, 3 back, 3-4-1-2. Ini benar-benar mau ingin memaksimalkan potensi Spinazzola dan Karsdorp ya, terus juga Cristante sama Lorenzo Pellegrini berduet di sana. Nah, ini ada segitiga nih di Bala. Harusnya Zaniolo, tapi ternyata Zaniolo cedera ya. Ya, Zaniolo, ya ini gue masukin Sarawi aja. Intinya sih gue nggak terlalu ngerti juga ya Roma sebenarnya punya siapa lagi. Karena gue bukan Romanisti juga kan. Terus strikernya juga Temi Abraham. Jadi menurut gue ini formasi yang mereka akan sering pakai dan akan dipakai lagi di melawan Juventus 3-4-3. Nah, oh, ini adalah formasi untuk memaksimalkan potensi sayap dan potensi dari Dybala. oh, jadi Dybala ya masih sedikit ancaman ya kalau dia dalam kondisi fit emang agak lumayan ini ya mengancam ya. Ya, Dybala memang Dybala salah satu kelebihan Dybala adalah shooting. Jadi kalau Dybala nanti ada peluang untuk shooting ke gawang Juventus, itu sangat membahayakan sekali sih. Jadi kalau bisa Dybala jangan sampai punya peluang shoot karena shootnya dia termasuk rata-rata bagus gitu loh. Shootnya rata-rata shot on goal dia nggak Oh, bisa dibilang jelek ya justru dia menjadi pemain bagus di Juventus ya salah satunya adalah skill shootingnya. oke kalau gitu. Selanjutnya di sini gue bisa menampilkan kemungkinan skema menyerang dari Juventus. Kita bisa lihat di sini uh, grafiknya Cuadrado dan Kostic itu selalu mengumpan ke bagian ke Vlahovic. Nah, kalau dari menurut Bung Jack ini yang gue tampilkan di sini, apakah seperti ini nantinya saat pertanding melawan AS Roma? Oke, pertama gini ya, skema menyerang itu bisa banyak banyak versi, bisa banyak pilihan. Ini adalah versi yang suara Juventus ini bisa bisa apa? Kulik-kulik lah istilahnya, bisa bisa coba mendalami, coba mencari tahu dari apa yang pernah dilewati pertandingan. Artinya memang belum tentu seperti ini. Banyak versi, banyak kemungkinan permainan 90 menit itu bisa berubah-berubah skemanya. Jadi nggak bisa dijadikan satu patokan terus. Terkadang bisa berubah-berubah. Nah, ini gue dari salah satu skema aja. Biasanya formasi memang di atas kertas 4-3-3. Biasanya kalau dalam nyerang itu nanti fluid tuh berubah gitu loh. Fluid berubah. Nah, di situ kan ada 2 back sebagai garis terakhir ya. Bonucci dan Bremer sebagai garis terakhir. Nah, nanti akan sejajar di atas itu bisa jadi Kostic, Vlahovic dan Cuadrado. Di situ ada eh, panah yang sifatnya apa itu penetrasi maksudnya. Oh, menusuk ya. Panah menusuk itu adalah untuk penetrasi pergerakannya dari dia. Jadi Kostic dan Cuadrado tetap punya penetrasi masuk ke dalam gawang dan perbedaannya adalah Kostic kalau lo lihat posisi di skema serangan itu dia tidak posisi di dalam kotak penalti. Memang dia lebih baik dia tidak masuk ke dalam kotak penalti karena kenapa? Karena Kostic kalau misalkan punya space di flank atau di area sayap, dia punya crossing yang lebih terukur dibanding dia punya karakter yang harus masuk ke dalam gawang. Makanya di situ skemanya gue bikin tidak masuk ke dalam kotak penalti. Jadi nanti yang masuk ke dalam kotak penalti itu ada Miretti dan ada Cuadrado gitu. Jadi yang sifatnya masuk ke dalam kotak penalti dalam skema serangan adalah Miretti dan Cuadrado gitu loh. Oh, Nah, gitu. yang ada di luar kotak penalti adalah
si Kostik yang memang bisa standby untuk crossing. Karena kalau Kostik masuk ke dalam kotak penalti itu nggak selebih bagus dibanding Kostik di luar kotak penalti untuk bisa proses crossing tadi gitu loh. Tapi kalau Kostik saat melawan Sampdoria itu dia bisa masuk ya. Kita bisa lihat kemarin ada peluang terakhir itu untung tendangannya ditepis sama si Emil. Ya, kalau kalau penetrasi kan bahasanya kan membawa bola ya. Iya, Yang dimaksud penetrasi itu kan lu bawa bola masuk ke dalam. ke gawang Kosti lawan ya. kemarin kan nggak bawa bola. Kosti kemarin kan peluangnya itu pergerakan tanpa bola. Jadi Oke, oke, jadi oke. jadi antara pergerakan tanpa bola dengan membawa bola. Jadi penetrasi itu biasanya disebutnya itu kalau sedang membawa bola. Oke, kalau gitu. Ya, Wah, jadi kalau sambil bawa bola, ya gue rasa pasti akan lebih banyak Cuadrado akan sama Miretti yang mengambil job itu ya, mengambil tugas itu. Nanti Kostik akan lebih banyak memberikan crossing-crossing dari jarak yang cukup untuk ya crossing itu kan istilahnya memangkas jarak, Bro. Jadi kalau kenapa sih crossing itu mumpuni? Karena jarak antara dari ruang sisi kiri atau sisi kanan itu bisa dipangkas dengan umpan crossing. Coba di waktunya berapa detik bola nyampe ke tengah sama main passing-passing nyampe ke tengah, pasti lebih cepat crossing. iya ya, betul juga karena Itu teori bisa di mangkas ya ya. teori di Liga Inggris kan begitu dulu, crossing, crossing. Karena menurut mereka bola akan lebih cepat nyampe di dalam kotak penalti ketika lu melakukan crossing dibanding harus passing, 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 passing. Oke, baik. Wah, menarik sekali nih Bung Jeki. Kayaknya sudah Gitu. lebih mengakar nih kayaknya ya Ya untuk enggak, ini masalah. karena sering nonton Juventus. Nah, itu kan ada yang gue Oke, lingkar-lingkarin. Nah, ya. sebenarnya yang gue lingkar-lingkarin itu ada yang diarsir, ada yang nggak diarsir. Nah, yang diarsir adalah itu pasti akan penuh di situ pemain Roma untuk membuat barisan. Jadi bagaimana ada satu passing yang bisa masuk ke lingkaran-lingkaran yang tidak diarsir. Biasanya ruang-ruang itu yang suka kosong di belakang back gitu loh. Ruang-ruang di belakang back. Nah, itu bisa diincar sama Kostic, bisa diincar sama Cuadrado gitu. Jika uh, kemungkinan skema penyerang ini deadlock, kira-kira backup siapa nih untuk pemain cadangan yang mungkin bisa mengganti posisi seperti ini kayak gitu. Menurut Bung Jeki siapa? Ya pemain yang ada sih memang paling paling Kean yang masuk kan. Oh Ya iya. Kean, terus siapa lagi yang masuk? Gua rasa mungkin lebih kepada Locatelli yang dia majukan ke depan, Rovella yang menjadi regista. Nah, jadi yang main masuk mencari ruang di dalam kotak penalti adalah Locatelli. Paling seperti itu sih yang paling akuratnya. Jadi Oke, masukin kalau gitu. Rovella, naikin Locatelli. Itu. Oh, baik. 10 menit. Yuk, Kalau dari menurut Bung Jeki seperti itu ya. Oke, baiklah. Dari skema menyerang pasti ada yang namanya skema bertahan. Di sini pasti Roma juga tidak mungkin akan bertahan terus dong, pasti akan menyerang. Di yuk. sini bisa gua memaparkan di sini AS Roma dua pertandingan kemarin bisa kita lihat di situ pola pergerakannya untuk yang warna orange itu ketika bermain di home dan warna biru itu bermain away. Kalau bisa kita lihat di sini persentasenya lebih banyak kalau di home itu mulai dari sisi kiri pergerakannya untuk AS Roma menyerang dan untuk di away itu kita bisa lihat di situ mulai malah dari tengah tuh menyerangnya kisaran 41%. Nah, ini menurut Bung Jeki bagaimana nih untuk menangkis atau menangkal dari serangan dari Roma ini? Oke. Eh, Berarti Roma bisa memainkan dua opsi, menyerang dari sisi tengah atau dari sisi sayap. Sekali lagi, dalam sepak bola, selama bukan serangan dari tengah, dari sayap, itu hal yang umum. Semua serangan pasti akan ditahan untuk bisa hanya menyerang lewat sayap. Kenapa? Karena kalau lewat sayap, dia punya batas garis out yang bisa bisa kita colong bola di situ. Artinya disudutkan. Jadi kalau misalkan kita main tinju, cara menyudutkannya kan ke pojok. Iya, betul.
Nah, dalam sepak bola, cara menyudutkan tim lawan adalah digiring ke sayap. Dia nggak bisa masuk ke area tengah. Karena kalau dia nggak bisa masuk ke area tengah, permainan tetap dimenangkan oleh yang bertahan. Jadi Jadi gue rasa um, siapapun tim pasti lebih banyak menyerangnya lewat sayap. Juventus, mau siapapun pasti akan banyak menyerangnya lewat sayap. Kenapa? Karena itu ada ruang yang paling gampang untuk dieksplor. Dan memang itu ruang yang nggak selalu dijaga. Karena kalau misalkan eh, tengahnya longgar, itu lebih bahaya. Kenapa? Karena kalau tengahnya longgar, ruang shootnya kan lebih lebih mengancam. iya Mbak, iya shoot betul. dari sisi sayap lebih lebih gampang mana sama shoot dari center tengah. Iya sih. Kalau menurut gue ini Spinazzola ini waktu dipaswadai ya sama Pellegrini nih karena Ya, ini pemain yang yang sangat yang di lincah nih. yang diwaspadai sebenarnya penetrasinya. Penetrasi itu maksudnya membawa bola masuk ke dalam kotak penalti. Kalau crossing-crossing, ya dia harus lakukan banyak crossing untuk bisa masuk ke kotak penalti Juventus dan menghasilkan gol. Tapi kalau misalkan penetrasi ini sangat berbahaya karena penetrasi ini kan bisa menarik pemain lain untuk kosong, untuk menjadi ruang kosong gitu loh. Jadi gua rasa Roma punya potensi buat main dari tengah dan itu sangat berbahaya kalau itu terjadi. Misalkan umpan kombinasi antara Dybala, Tammy Abraham dengan El Sarawi misalkan. Kalau mereka mampu memainkan kombinasi passing dan diakhiri dengan shooting, itu bahaya banget buat Juventus. Jadi gue rasa jangan sampai Roma melakukan itu lewat lewat tengah ya. Kalaupun harus dari sayap, gue rasa itu masih umum lah. Semua semua juga kalau terpojok pasti akan melakukan serangan dari sayap. Semua tim Oh, sepak bola. oke baik. Untuk selanjutnya bisa kita lihat di sini skema bertahan jika tadi Bung Jaki bilang Roma cukup eh, cukup ini ya cukup kuat di tengah ataupun di sayapnya. Nah, kita bisa lihat di sini skema bertahan yang kita bisa lihat pemain itu langsung mundur ke belakang. Kita bisa lihat daerah arsir yang ada di lapangan tengah itu mungkin pemain akan menumpuk daerah situ ya, Bung Jaki ya, sepertinya ya. Ya, jadi memang kenapa harus arsir yang buletannya arsir ini harus diwaspadai? Karena ketika Roma mampu memainkan peran di situ, Dybala mainkan peran di situ, terus Sarawi mainkan peran di situ, Lorenzo Pellegrini mainkan peran di situ, itu sangat bahaya sekali buat Juventus, apalagi kalau dapat ruang shoot. Ya memang kita nggak bisa bilang shoot itu selalu gol, tapi tetap peluang membahayakan itu ada. Makanya gue bilang daerah yang sangat diarsir itu harus dijaga ketat, jangan sampai mereka mampu memainkan kombinasi umpan ya. Kalau misalkan ngomongin kombinasi ini ngomongin tiki taka gitu loh, passing one Iya. two gitu. Ini jangan sampai mereka memainkan itu. Gimana caranya memainkan itu? Ya jalur passingnya ditutup, jangan sampai ada jalur passing gitu loh. Pemain kan kalau mau passing juga kalau kehalangan pemain lain, kalau dijaga juga mereka kan akan mengamankan bolanya sebelum harus dipassing ke tim lain gitu loh. Nah, Iya, itu ada Kostik yang standby di atas atau bisa jadi Cuadrado. Jadi gua kasih panah Cuadrado bisa aja yang standby, bisa aja Kostik yang standby. Harus ada yang standby gantung di kiri dan Vlahovic di tengah. Fungsinya apa? Yang fungsinya counter attack. Fungsinya counter attack karena sifat dari serangan counter balik attack ya. itu harus ada yang menggantung dua pemain. Yang satu memang sebagai target man, yang satu memang sebagai pemain yang akan bawa bola nih, yang dribble nih, gitu loh. Berarti di sini bisa lihat back Juventus harus bekerja keras ya untuk menahan serangan dari AS Ya, Roma. jadi yang paling penting di sini adalah hasil dari bertahan itu apa sih? Iya kebobolan, tapi ada yang lebih penting. Hasil dari bertahan adalah counter attack. Seperti skema Allegri ya Iya, ini modelnya. mematikan. Mematikan Iya. sebenarnya counter attack itu. Di saat mereka berpikir mereka akan menguasai permainan, di saat itu pula mereka banyak ruang yang kosong untuk bisa dieksploitasi kan gitu. Iya betul. Jadi emang mungkin dari Bremer ataupun mungkin jika Bonucci main, Bonucci mungkin harus menjaga nih pergerakan dari Tammy Abraham dengan Dybala, mungkin El Shaarawy. Karena pemain ini kalau gue lihat kemarin itu dia sempat one to kayak gitu. Jadi mungkin kalau nggak dipotong atau di intercept mungkin bisa
kecolongan pun kita ya, Bung Jeki ya. Ya, jadi mereka punya kemampuan untuk seperti itu. Artinya jangan sampai kemampuan seperti itu kita biarkan dengan adanya banyaknya ruang-ruang kosong gitu. Mereka punya kemampuan untuk memainkan bola dari tengah dan itu sangat berbahaya. Yang tadi gue bilang, kalau ada ruang shoot di area tengah, itu peluang berbahayanya lebih besar dibanding ada peluang shoot dari sayap. Peluang shoot dari sayap itu ya sangat sulit sekali. Iya, iya, baik kalau gitu. Oke, kalau gitu Bung Jeki. Menurut Bung Jeki, begitulah kesimpulan untuk materi kali ini. Nah, ini menurut Bung Jeki nih kira-kira skornya berapa nih? Karena ini paling penting nih, menang, seri, apa kalah nih kayak gitu. Oke, gue Gimana Bung pengennya Jeki? tetap clean sheet dengan clean sheet 2-0 masuk akal. Siapa yang cetak gol? Ya, tentu Vlahovic ya. Gue setiap kalau ditanya siapa yang cetak gol, pasti gue akan dorong Vlahovic yang harus cetak gol. Kenapa? Karena itu pemain mahal. Jadi biar nggak sia-sia ya duit Iya, kita ngeluarin banyak. Jadi kalau nggak ya percuma kita udah beli mahal dia nganggur ya buat apa kan kayak gitu kan. iya dong. Iya. Jadi kalau ditanya siapa yang gol, iya pasti Vlahovic gue. Oke Vlahovic, baik. Terus terus siapa satu lagi? lagi, uh, gue rasa akan lebih seru sih kalau Kostik golin sih. Oh, Kostik. Biar debut ya, biar semangat Yoi, ya. yoi, Oke, mungkin satu lagi nih kita bisa infokan. Arkadius milik akhirnya here we go. Nah, ini menurut Bung yoi. Jack ini gimana nih? Akhirnya milik resmi juga berbaju Juventus setelah perundingan yang cukup alot. Kira-kira apakah bisa mengatasi serangan Juventus yang kemarin-kemarin agak sedikit ya melempem lah gitu. Bagaimana Bung Jeki? Oke, Mana Bung Jeki? Oke, tentang milik, Arkadius milik. Arkadius milik ini memang didatangkan memang hanya untuk sebagai cadangan. Cadangan atau backupnya Vlahovic. Walaupun nanti banyak yang memprediksikan akan seperti Mandzukic yang menjadi target man tapi bermainnya secara melebar. Perlu harus diketahui juga pada saat itu juga Mandzukic dalam situasi striker Juventus waktu itu ya intinya waktu itu masih Higuain sih juga memang kita belum tahu apakah nanti kemampuan dari si milik ini memang bisa juga untuk penyerang sayap kiri ataukah memang hanya sebagai striker. Karena walaupun sama-sama lini serang, cuman berbeda cara mainnya. Oh, baik kalau gitu. Oke. Ya milik kalau striker kan apalagi striker nomor 9 ya akan lebih banyak tap in, akan lebih banyak mencari ruang dan mencari ruang. Sedangkan penyerang sayap akan lebih banyak pegang bola. Itu kan suatu hal yang berbeda gitu loh. Tapi Baik, oke. Oke, baik teman-teman semua. Mungkin sampai di sini materi kita kali ini. Saya juga ucapin terima kasih bagi para subscriber yang telah mendukung channel kami untuk terus berkembang. Bagi yang baru menonton pertama kali, Suara Juventus ini adalah channel di mana kita untuk beraspirasi atau merargumentasikan dari Juventus tersendiri kayak gitu. Bung Jeki atas komentar-komentarnya yang sangat luar biasa. mantap. Eh, Semoga kita bisa bertemu kembali. Jangan Oke. lupa subscribe, di like, dan di komen ya untuk suara Juventininya. Oke, baik ya begitu. Yoi. Terima kasih. Sampai jumpa. Vino Fino alla alla fine. fine. Forza Forza Juve. Juve. Oke.